Hai everyone, selamat datang dan terima kasih sudah mampir di Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film India lagi nih, yang berjudul Sunraku, keluaran tahun 2020. Film ini menceritakan tentang kisah seorang cowok yang gak sengaja dikebiri oleh pemerintah. Sialnya, tuh cowok seminggu lagi mau merit. Ente bayangin aja coy, malam pertamanya gimana tuh? Rudalnya pasti lemes kayak terong yang kelamaan direbus. Karena hal itulah, bukannya sadar, dia malah selingkuh sana-sini. Dah nggak usah kebanyakan ngomong, langsung gas kuy. Bumper Om Brewok Story. Kisah dimulai di tahun 70-an. Saat itu, pemerintah India mengalami ledakan populasi yang sangat ekstrim. Program KB pun tidak berjalan dengan baik, karena orang-orang masih memegang teguh prinsip banyak anak banyak rezeki. Karena hal itulah, pemerintah di kala itu melakukan pencegahan secara ekstrim. Untuk pria yang sudah memiliki 2 anak, mau nggak mau dipaksa dan diculik untuk dikebiri massal, biar nggak bisa punya anak lagi. Suatu hari ketika melihat ada orang yang diculik oleh petugas, Inder yang baik hati pengen nolongin tuh mas-mas. Tetapi sebagai sahabat yang baik, Banu mencegahnya. Bisa-bisa si Inder malah ikutan diangkut, kan malah berabe. Diceritakan Inder dan Banu ini adalah sohib banget. Bahkan mereka kerja di pabrik yang sama dan tinggal di kontrakan yang sama. Nah, setiap sore Banu pasti meminta ditemenin nongkrong di pasar. Di sini Inder bingung, kenapa akhir-akhir ini Banu sering banget nongkrong di pasar. Di sana dia cuma diem sambil ngemil cireng doang. Abis itu pulang deh. Terus gitu setiap hari. Nggak lama, dari gedung les-lesan keluar mbak-mbak cantik di masanya. Nah, di sini baru deh Inder paham, ternyata temannya suka bengong di situ karena pengen cuci mata. Tetapi pas ada salah satu cewek cantik padat berisi yang pakai baju lekbong, Inder langsung kicep. Dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama sama tuh mbak-mbak. Keesokan harinya, malah si Inder yang ngebet banget nongkrong di pasar. Dia masih penasaran sama tuh mbak-mbak pulen. Hal itu pun dilakukan hampir setiap hari. Walaupun cuma bisa ngeliat, Inder dan Banu pun udah seneng banget. Karena udah ngebet banget, suatu hari Inder yang penasaran sama mbak-mbak pulen itu, dia pun mengikuti mbak-mbak medut itu sampai ke rumahnya. Karena penasaran, nggak sadar dia malah ikutan nyelonong masuk. Pas di dalam dia langsung jiper, karena tuh rumah isinya mas-mas keker yang cuma pakai kancut doang. Nggak lama dia ditegur sama mas-mas sangar. Karena gugup dan nggak bisa menjelaskan maksudnya datang ke rumah itu, tuh mas-mas langsung menyuruh Inder main smackdown sama tuh mas-mas kancut. Sedangkan Mbak Artiki yang pulen malah cengar-cengir pas lihat Inder dipelintir dan dibanting. Malam harinya terlihat Inder yang encok karena dibanting sama bis malam yang pakai kancut doang. Banu juga gedek sama si Inder. Kok yang nggak ngajak-ngajak kalau pengen kenalan sama cewek? Rasain sekarang. Setelah Inder encok dan pegelinu, Banu baru cerita kalau Arkiti itu anak dari keluarga pegulat. Banyak cowok yang naksir sama tuh cewek, tapi belum ada yang bisa meluluhkan hatinya. Dan kebanyakan cowok juga pada nyerah pas ngeliat kakak-kakaknya yang udah kayak mesin giling aspal. Malam harinya, Inder membaca surat dari ayahnya. Ayahnya pengen Inder segera menikah. Karena hal itu, ayah Inder menjodohkan Inder dengan anak sahabatnya. Inder jelas saja males dong. Keesokan harinya, seakan belum kapok, pulang kerja Inder masih aja nongkrong di pasar. Pas Arkiti dan teman-temannya keluar dari les-lesan, teman-teman Arkiti pada gibahin si Inder. Karena udah dikerjain sama bis tingkat, tetapi masih pede aja deketin Arkiti. Nah, pas tuh cewek-cewek pada mendekat, Inder meminta Banu untuk mempersiapkan mental dan jangan gentar. Bangkeknya, Banu malah cabut. Oh, dasar teman bangke. Kalian punya temen gak sih kayak gini? Sweet-sweet di jalan kalau ada cewek cantik. Pas disatronin malah kabur duluan. Karena Inder udah ngebet banget, dia pun tak gentar. Dia mencoba berbicara dengan Arkiti. Tetapi teman-temannya malah pada ngodain Inder dan bilang kalau Inder itu cuma bisa ngodain cewek doang. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang tiba-tiba marah. Dia ngira si Inder lagi ngodain tuh cewek-cewek. Melihat itu, Arkiti hanya bisa terdiam. Malam harinya terlihat Inder yang depresi parah. Dia pun mabuk ciu bareng Banu. Di sini dia curhat. Mungkin kayaknya emang dia nggak pantas deh deketin Arkiti. Setelah curhat yang cukup panjang sampai Om bosen dengerinnya, Banu akhirnya jeblak bilang kalau mending Inder nerima aja perjodohan yang udah diatur sama babenya. Seenggaknya tuh cewek nggak bakalan nolak. Tapi kalau urusan cantik apa enggak, itu mah lain cerita. Anggap aja gacha, iseng-iseng berhadiah. Keesokan harinya pas mau berangkat kerja, Inder kembali lagi melihat orang yang hendak diculik. Dia pun langsung mencoba menghalangi emas-emas itu. Ternyata di sana juga ada polisi yang melihat, tapi nyuakin aja.
Sialnya, tuh polisi malah ngajak Inder ke lapangan. Dan ternyata di lapangan udah chaos parah, udah kayak tawuran bola. Di sini dia bingung kenapa orang-orang pada ditangkepin. Ternyata itu adalah penculikan para cowok-cowok untuk dikebiri massal. Mengetahui itu, Inder langsung mencoba lari. Lah gila aja, dia masih bujang mau dikebiri. Berkali-kali dia berkata kalau minggu depan dia akan menikah, tetapi nggak ada orang yang peduli. Dan tetap aja menyeret dia ke ruang operasi. Aduh, pecah tuh telur puyuh. Nah, karena batangnya ditendang sama Inder, tuh dokter akhirnya semakin semangat dong buat ngebiri si Inder. Beberapa saat kemudian, Inder pun keluar dengan ngangkang. Dia nggak percaya masa depannya hancur karena program pemerintah yang nggak ngotak kayak gitu. Tetapi life must go on. Dia tetap berangkat untuk pulang kampung karena pernikahannya sudah dipersiapkan. Dengan selangkangan yang masih atlet parah, dia pun menyapa semua keluarga di sana. Tetapi di balik senyumannya, dia pun hancur dari dalam. Singkat cerita, akhirnya hari pernikahan Inder pun tiba. Sebelum acara pernikahan, kakak iparnya menitipkan adiknya kepada Inder. Dia bilang bila dia sangat mempercayai Inder untuk merawat dan menjaga adiknya. Singkat cerita, upacara ijab pun dilaksanakan. Di sini ada cowok tetangganya Rima yang godain mereka berdua. Dia bilang kalau dia sangat sedih dan seneng. Dia seneng karena Rima udah menikah. Tetapi dia sedih karena udah gak bisa godain Rima lagi. Singkat cerita, upacara pun selesai. Dan saatnya malam pertama dong. Ternyata di kamar, si Apu masih aja nyegogrok di sana. Pakai ngasih bunga lagi nih bocah. Setelah semua orang pada pergi dari kamar. Bentar nih, Om baru sadar. Ternyata Mbak Rima cantik juga ya. Wah, tipe Om banget nih. Cantik, kalem, mantap deh. Nah, biasanya kalau malam pertama itu kan pasti seru kan ya. Inder yang sadar kalau dia nggak bisa berdiri tegak menantang dunia, akhirnya malah tidur pules. Keesokan paginya, kakak iparnya datang bangunin Inder. Di sini dia sadar kalau tuh kasur kok nggak basah dan nggak ada bercak-bercak kayak gitu. Dia pun menanyakan kepada Rima, semalam ngapain aja, Nduk? Rima yang polos bilang kalau semalam dia tidur, nggak ngapa-ngapain. Di sini Sinta memberikan tips untuk menyenangkan suami. Nah, malam harinya, Rima yang udah dikasih tip mujarab mencoba mempraktekannya. Dia pun mencoba colek-colek Inder, yang malah kaget pas dicolek. Karena nggak mau menyerah begitu aja, Rima jejalin rambutnya ke mukanya Inder dan mulai deh meluk-meluk gitu. Pas Inder berbalik badan, Rima langsung bilang kalau dia kepanasan. Dan ketika udah ready tukeran iler halal, lah kok gak jadi, kentang deh. Pas Inder keluar, kakak iparnya langsung menyuruh Inder masuk dan kerja lagi. Akhirnya malam itu pun menjadi malam yang sunyi. Keesokan harinya, para tetua membahas tentang kenapa Inder sama Rima masih aja belum smackdown. Nenek menyarankan agar mereka pindah rumah aja dan tinggal sendiri. Mungkin Inder malu kalau main teriak-teriak akan didengerin kakak iparnya. Si Bibi menyarankan agar Inder dikasih makan kambing muda. Siapa tahu Inder kurang gereng. Om sebelah rumah juga menyarankan untuk ngasih rebusan biji macan dan cula badak. Karena semua cara udah dilakuin tapi masih belum ada hasil, akhirnya Rajas membawa Inder ke dokter Boyke versi India. Nggak lupa pakai kupluk ninja biar nggak malu. Di dalam Inder udah skeptis duluan, karena dokter juga pasti nggak akan bisa membantunya. Karena terus didesak, akhirnya Inder menceritakan semuanya, kalau dia itu udah dikebiri. Nah, di sini dokter malah ketawa. Dia pun mengatakan kalau proses kebiri di India itu nggak menghilangkan telur Inder. Barang Inder masih bisa berdiri, tetapi emang nggak bisa punya anak aja sih. Emang efek setelah dikebiri, selama 2 minggu tuh terong bakal kayak terong rebus. Tetapi setelah itu mah bisa normal lagi jadi pare. Mendengar itu, Inder pun sedikit lega. Dokter juga memberikan obat perangsang agar Inder bisa mantap-mantap malam ini. Malam harinya, Inder pun langsung bersiap-siap untuk perang perbatasan. Tetapi kali ini Rema yang malah udah pules duluan. Di sini, Inder bingung gimana ngajak Rema perang perbatasan. Setelah Rema bangun, dia malah bertanya, apakah dia segitu jeleknya, sampai-sampai si Inder nggak pernah nyentuh dia sama sekali. Pas Inder mau nyosor, dia malah ditabok. Oh, nabok nyamuk tuh. Dan akhirnya mereka pun tukeran iler. Dan taulah, nggak bisa Om tayangin juga kan. Keesokan harinya, terlihat Rema yang senyum-senyum sendiri dengan rambut awut-awutan. Karena semalam belum puas, mereka pun nambah mantap-mantap pagi-pagi. Maklum pengantin baru yang tertunda. Setelah itu, Inder dan Rema pun semakin dekat. Dan mereka pun sudah selayaknya pasangan pengantin baru. Beberapa bulan kemudian, Inder terpaksa harus kembali ke Delhi untuk bekerja. Dengan berat hati, Inder pun meninggalkan Rema dulu di kampung, sampai dia bisa ngontrak rumah sendiri di Delhi. Tetapi komunikasi mereka tidak terputus, hampir setiap hari mereka saling kirim surat. Sedangkan Inder pun terlihat sangat bahagia bekerja demi istri tercinta. Sampai suatu hari, Inder mendapat surat dari ayahnya. Di sini Banu langsung membacakan surat itu. Isi dari surat itu adalah memberi kabar dan memberi selamat kepada Inder. Karena Rema sudah mengandung dan Inder akan segera menjadi ayah.
Banu yang membaca kabar bahagia itu pun langsung girang banget dong, karena Sohibnya akan menjadi ayah dan dia juga akan punya keponakan. Tetapi tidak dengan Inder. Dia tidak senang dan langsung mendorong Banu dan ngamuk-ngamuk. Malam harinya barulah Inder menceritakan semuanya. Bila sebelum menikah dia dipaksa dikebiri, jadi tidak mungkin dia bisa punya anak. Inder nggak percaya kalau sosok Rema yang polos banget kayak gitu bisa selingkuh darinya. Malam harinya, karena efek Chongyang, Inder pun mulai membayangkan bila Rema selingkuh dengan Apu, karena emang Apulah yang selama ini selalu godain Rema. Keesokan harinya, sikap Inder pun berubah drastis di pabrik. Biasanya dia tuh baik banget, sekarang dia jadi sering marah-marah. Gak lama, Inder mendapat telepon dari Rema. Di sini niatnya Rema memberikan kabar bahagia kalau mereka akan punya anak. Tetapi Inder hanya terdiam dan berkata, "Aku tidak ingin anak itu ada." Rema jelas saja langsung bingung dengan sikap Inder itu. Inder juga semakin tertekan ketika di kantin pabrik orang-orang lagi membahas tentang kebiri. Di rumah pun dia juga uring-uringan. Bahkan Inder sampai lupa makan karena depresi berat. Keesokan paginya pas mau berangkat gawe, nggak sengaja Arkiti lewat di depan kontrakan. Di sini Inder merasa senang, tetapi seketika dia sadar dan langsung masuk ke dalam. Sedangkan Arkiti sekarang malah kelihatan penasaran dengan Inder. Keesokan harinya tiba-tiba Inder dikagetkan oleh kedatangan kakak-kakaknya Arkiti yang ujuk-ujuk datang ke kontrakannya. Nih orang-orang keker dinamain siapa ya enaknya? Raju sama Fikram aja deh. Ternyata dua orang hulek ini diutus sama babenya Tiki untuk membawanya ke rumah. Singkat cerita, pas sampai di rumah, Inder langsung diinterogasi sama babenya Tiki. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Manoj langsung mengajak Inder tanding catur India. Yang tahu nama permainan ini komen di bawah ya. Tak diduga, ternyata si Inder berhasil mengalahkan Manoj dengan mudah. Nah, setelah terbukti pintar main catur India, mereka juga mengetes bahasa Inggrisnya Inder. Di sini Manoj memanggil orang terpintar bahasa Inggris di sana. Si Gobar langsung menanyakan pertanyaan yang sangat sulit dalam bahasa Inggris tentunya. What is your name? Susah banget kan? Om aja sampai bingung mau jawab apa kalau ditanyain kayak gitu. Kampretnya dari kejauhan si Arkiti ternyata lagi cengengesan pas ngeliat Inder dipelonco sama keluarganya. Nggak lama Manoj meminta Inder masuk ke rumah. Di sini dia disuruh ngobrol sama Arkiti. Wow, gede banget ya. Kursinya yang gede maksud Om. Apalagi belahannya. Belahan kursi maksud Om. Kalau belahan gede kan enak didudukin gitu ya. Iya bukan yang lain sih. Ternyata di sini Arkiti berniat meminta maaf kepada Inder soal kejadian tempo hari yang Inder dimarahin sama bapak-bapak di pasar. Ternyata Arkiti yang awalnya cuma pengen ngerjain Inder, ketika Inder hilang beberapa bulan dia pun ngerasa kehilangan. Itulah kenapa dia pas ngeliat Inder kemarin, dia langsung cerita ke babenya kalau dia suka sama Inder. Tangan, inget istri di rumah. Oh, dasar cowok. Setelah kejadian remet-remetan tangan itu, mereka pun semakin dekat dan pacaran deh. Arkiti juga mau perkenalkan Inder dengan teman-temannya yang dulu ngehina Inder. Tetapi di sini Banu langsung jiper ketika melihat incerannya dulu, sekarang baru aja menikah. Tanpa sadar, Inder juga sering main ke rumah Arkiti untuk sekedar say hello dan taulah, nggak usah jelasin. Ini semua dia lakukan karena kecewa dengan Rema yang selingkuh. Dia juga nggak bilang ke Arkiti kalau dia udah married. Pada suatu hari pas ada pertandingan Smackdown dengan kearifan lokal, Banu lihat Sohibnya digondol Arkiti keluar stadion. Ternyata ketika keluarganya lagi asik lihat Smackdown, Arkiti ngajak Smackdown si Inder. Kalian lihat mas-mas gulat aja ya, jangan lihat gulatnya Inder sama Mbak Arkiti. Bahaya, nanti Om dimarahin sama emak-emak yang anaknya juga ngeliatin video ini. Tak terasa malam pun tiba. Di sini Banu bangga banget karena Inder bisa jinakin cewek paling semok di kota. Tiba-tiba Inder langsung kaget ketika sampai di rumah karena udah ada Rema dan Apu yang jaga-grok di depan kontrakan. Di sini Inder gedek banget karena Rema datang nggak ngomong-ngomong. Dia anterin Apu lagi. Setelah nganterin Rema, Apu rencana mau balik. Tetapi Rema bilang kalau Apu pulang besok aja karena udah malam. Tetapi si Inder malah nyuruh pulang sekarang aja. Pas ngantar Apu ke jalan itulah, si Apu malah jeplak bilang kalau selama Inder di Delhi, dialah yang menjaga Rima. Mendengar itu, tiba-tiba Inder jadi kalap dan langsung geplakin Apu. Apu yang gak tahu apa-apa jelas saja bingung dong. Niatnya baik, jagain Rima dan nganterinnya ke Delhi. Malah digeplakin kayak gitu. Jelas aja dia langsung kabur dong. Di rumah, Inder masih aja emosi dan gak bisa menerima kalau Rima kayak gitu. Bisa-bisanya dia datang dengan perut segede itu dan ngerasa gak bersalah. Banu di sini mencoba menenangkan Inder agar tidak menyalahkan Rima terus. Karena jengkel, Inder malah bilang, kalau lu mau, lu aja sana yang ngurusin istri gua sama anaknya. Keesokan paginya pas Banu lagi meditasi, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok pintu. Sialnya yang datang Artiki. Jelas aja si Banu bingung dong mau bilang apa. Pas ditanyain siapa cewek di dalam rumah itu.
Dengan spontan dia bilang kalau cewek di dalam rumah itu adalah istrinya dari kampung. Sedangkan di dalam Rema menanyakan siapa cewek sama kepulan itu di depan. Inder yang langsung lemes dengkulnya bilang kalau cewek itu adalah pacarnya Banu. Keesokan harinya pas mau berangkat bekerja, Rema tiba-tiba memeluk suaminya. Dia berkata, "Aku tak tahu kamu marah sama aku karena apa, tapi aku sangat sayang kepadamu." Mendengar itu, Inder tidak berkata apa-apa dan langsung pergi begitu saja. Sepulang kerja, Inder bilang kalau habis ngedrop Banu ke kontrakan, dia mau main ke rumah Artiki. Nah, sialnya, pas sampai di rumah, mereka berdua langsung shock parah karena di sana udah ada Artiki. Si Artiki taunya Rima itu istrinya Banu, dan Rima taunya Artiki itu pacarnya Banu. Oh, darweban, bantu temen sih bantu temen, sekarang mumet dewe kan. Nah, sialnya, karena dari tadi udah ngobrol-ngobrol lama, mereka malah jadi deket, dan si Artiki ngajak jalan-jalan Rema ke taman. Ketika para cewek pada have fun, para cowok malah pada kebakaran jenggot bawah. Ketika Rima mengasih katon bat manis pun, mereka berusaha saling menutup-nutupi. Dan bangkainya, pas Banu ngebawain Cai, dia langsung jiper ketika melihat Inder dilendetin cewek-cewek manis. Sialnya, si Artiki ngelihat Inder digelendotin sama Rima. Dan bangkainya lagi, si Rima ngelapin kumisnya Inder. Belum cukup di situ aja, pas Rima keliling pantai kotok, si Rema meminta Inder untuk niupin. Artiki yang mulai curiga akhirnya bertanya, siapa Rema sebenarnya? Nah, karena Inder itu pintar ngeles, dia berkata kalau Rima itu lagi di mode ngidam. Dia ngidam pingin punya cewek cakep kayak Inder. Sedangkan Rema yang lihat Inder deket banget sama Artiki, dia mulai merasa sedikit cemburu. Malam harinya tiba-tiba si Inder disuruh menemuin Manoj. Manoj tahu kalau di rumah Inder ada cewek lagi hamil. Nah, pas udah deg-degan, Manoj bilang kalau mending Inder tinggal di rumahnya aja daripada tinggal di kontrakan. Kasian Inder cuma jadi obat nyamuk di kontrakan. Di sini Inder mencoba menolak, tetapi Manoj nggak mau tahu. Pokoknya mulai malam ini Inder harus tinggal di sana. Nah, karena nggak mau dilipat-lipat sama Hulk Hogan versi India, Inder pun mau nggak mau harus mau nginep di sana. Ketika lagi tidur pulas di tengah malam, tiba-tiba dia digangguin sama Artiki yang langsung menunjukkan baju dengan belahan yang diumbar kemana-mana. Wow, keren ya. Setelah itu, sensor lah, nanti kena dolar kuning warna-warni lagi deh. Nah, karena semalam gak bisa tidur karena dapat pelajaran tambahan biologi tentang proses reproduksi sampai pagi, Inder pun ketiduran di kantor. Jelas aja dia dimarahin sama bosnya dong. Malam harinya, kembali lagi Rima yang penyabar ini mengatakan kalau dia yakin Inder akan menjadi sosok ayah yang baik untuk anak mereka. Tetapi Inder kembali berkata kasar ke Rima dan langsung tidur. Tetapi tiba-tiba Raju datang ke kontrakan. Dia menjemput Inder untuk bobo di rumahnya. Nah, karena nggak mau ada keributan dan ketahuan kalau dia udah punya istri, Inder pun pergi dengan Raju. Dia beralasan ke Rima kalau pabrik ada trouble dan dia harus kerja lembur. Sesampainya di rumah Artiki, Inder nggak mau kejadian les privat semalam terulang kembali karena udah 2 hari dia nggak bobo. Dia pun mengarang cerita kalau dia takut bobo sendirian. Jadi dia meminta Mas Raju yang udah kayak teddy bear untuk bobo bareng dengannya. Dan bener aja si Artiki kembali datang ke kamarnya Inder. Tetapi sialnya dia malah gangguin gorila yang lagi bobo. Jelas aja si Raju langsung ngira kalau ada maling dong. Melihat ada kakaknya di sana, Artiki pun langsung mencoba kabur. Kalau ketahuan malam-malam dia nyatronin kamar cowok, pasti dia bakal dikukus sama babenya. Di sini Inder mencoba menghalang-halangi agar Artiki nggak ketahuan. Tetapi Raju langsung membangkitkan Vikram untuk mengejar maling. Sialnya pas mau kabur, Mas Ram mendengar ribut-ribut dan ngegepin Artiki yang ngos-ngosan. Di sini dia langsung sadar situasi ketika melihat Artiki dan melihat Inder. Keesokan harinya, Inder pun disidang. Manoj meminta orang tua Inder untuk menemuinya seminggu lagi. Udah saatnya Inder melamar Artiki. Untuk menghindari fitnah, mending nikah aja sekalian. Sedangkan di rumah, Rima yang melihat fotonya udah pecah semakin merasa curiga. Belum lagi pas Vikram mengantarkan motornya Inder yang ketinggalan di rumah. Pas Inder masuk ke rumah, Rima langsung bertanya kenapa Inder selalu nggak pulang ketika dia saat ini ada di Delhi. Ketika Banu keluar, dia juga kena semprot. Di sini, Banu yang udah nggak bisa berkutik lagi akhirnya mengatakan sebenarnya. Ketika Inder sudah tidak bisa mengelak lagi, Inder pun malah marah-marah ke Rima. Dia berkata kalau anak di kandungan Rema itu bukan anaknya. Dia juga bilang kalau dia udah dikebiri, jadi nggak mungkin dia bisa membuat anak. Dan dia pun juga menuduh Rima selingkuh di belakangnya. Karena kesal, Inder pun minggat dari rumah. Sedangkan Rima yang kecewa hanya bisa mewek dan nelpon keluarganya. Nah, si Banu yang sekarang mumet sendiri, dia nggak ikut enak-enaknya, malah dapat apesnya. Malam harinya, Inder datang ke rumah Artiki. Dia langsung bilang ke Manoj kalau dia nggak bisa melamar Artiki.
Di sini dia menjelaskan kalau dia udah dikebiri, jadi dia nggak bisa menikahi Artiki dan berharap Manos marah padanya dan membatalkan pertunangan itu. Tetapi ketika mendengar itu, jelas aja semua orang langsung pada ngakak dong. Ternyata Manos nggak peduli dengan itu. Dia langsung menyuruh anak-anaknya memanasin mobil dan mengajak Inder ke dokter paling top di kota. Dokter Endut jelas saja kaget dong. Tengah malam-malam kayak gini, tiba-tiba disuruh meriksa burung orang. Tetapi ketika melihat Manos yang datang, dia langsung jiper. Intinya tuh dokter bisa melakukan operasi cangkok biji. Jadi dia bisa mengembalikan biji yang udah dikebiri. Ceritanya. Tetapi baru 10 menit di sana, tiba-tiba tuh dokter udah keluar dengan girang. Cepet amat pak operasinya. Si dokter bilang dia nggak ngelakuin apa-apa. Ternyata selama ini kebiri Inder itu gagal. Pak dokter itu bilang kalau proses kebiri massal itu kemungkinan berhasilnya cuma 70%. Karena kebiri di India itu nggak ngebuang biji, tetapi memutus aliran benih penerus bangsa. Jadi kemungkinan proses itu pun bisa gagal. Nah di dalam Inder merasa sangat shock. Di sini dia menyadari kalau Rima itu nggak selingkuh. Dan bayi di kandungan Rima itu adalah anaknya. Pas pulang ke rumah, dia merasa sangat amat bersalah. Karena sudah berkata kasar dan menuduh Rima. Keesokan paginya, Inder bangun karena ada ribut-ribut. Ternyata satu kompi keluarganya dan keluarganya Rima udah standby di depan rumah. Di sini ayah Inder langsung marah-marah sama anaknya karena udah ngejahatin Rima. Si Apu juga langsung memaksa Banu untuk nunjukin rumahnya Artiki, selingkuhannya Inder. Nggak lama mereka semua sampai di kandang macan. Koplaknya kakak-kakaknya Artiki malah ngira kalau keluarga Inder itu mau mengelamar Artiki. Wah bakalan seru nih. Nah pas Manoj keluar pun keluarga Inder malah tambah bingung karena mereka disambut dengan baik. Ini mau tawuran malah diajak makan bareng, gimana sih? Pikir mereka. Nggak lama Artiki pun keluar. Di sini nenek Gaul bilang, oh ini tojab yang disukain Inder. Karena hal itulah keluarga Artiki jadi nggak terima dan malah jadi tawuran massal di sana. Ketika Inder datang pun udah ada pertumpahan darah. Ya nggak darah juga sih, pertumpahan keringat. Ketika Artiki lagi gulat sama kakaknya Rema, dia bilang kalau Inder itu udah punya istri, masih aja kegatelan. Mendengar itu, tawuran itu pun berhenti. Nah di sini Inder menjelaskan semuanya dari awal sampai akhir. Dari dia dipaksa dikebiri oleh pemerintah, terus dia mengira kalau Rima itu selingkuh, terus dia selingkuh sama Artiki karena emang dia cinta beneran sama Artiki, dan baru semalam dia tahu kalau ternyata kebirinya itu gagal. Inder juga mengaku salah, dan dia bersedia menerima semua konsekuensinya. Mendengar itu, semua orang langsung pada terdiam. Tetapi tiba-tiba si Rima kontraksi dan kesakitan. Mengetahui Rima mau melahirkan, Manoj langsung menyuruh menyiapkan mobil dan membawa Rima ke rumah sakit. Koplaknya tadi tawuran, sekarang Manoj malah nungguin kelahirannya Rima. Gak lama Artiki juga datang dan langsung nabok Inder yang menipunya selama ini. Setelah ditabok itulah terdengar suara tangisan bayi. Alhamdulillahnya Rima berhasil melahirkan anak yang gede banget. Anak baru lahir sudah segede itu ya. Gimana pembukaannya ya? Ketika Rima sudah melahirkan anak, keluarga Artiki pun langsung pergi dari sana. Tetapi Inder memanggil Artiki. Di sini niatnya dia pengen minta maaf. Tetapi ujuk-ujuk Artiki langsung mateh, Artiki hamil coy. Jelas saja semua orang langsung pada plongoh dong. Dan filmnya pun berakhir. Om, terus nasib Inder gimana om? Nasib Artiki juga gimana om? Di akhir film kita diperlihatkan kalau Artiki menjadi istri keduanya Inder. Dan si Rema pun juga menerima itu. Saat ini mereka memiliki 3 orang anak totalnya. Dan mereka pun hidup dengan bahagia. Kayaknya sih. Ya walaupun Inder harus keringetan setiap hari sih untuk gantian nyangkul sana nyangkul sini. Tamat deh. Oh gimana film ini sob? Untuk kalian yang terobsesi pengen punya istri 2, jangan coba-coba ngikutin film ini ya. Tetapi kalau masih ngeyel, resiko ditanggung sendiri sih. So bagi kalian suka dengan video ini silahkan untuk like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dong. Dan klik lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Om Brewok Story. Terima kasih sudah menonton. Om Brewok pamit dulu. Pirmi latihin.